Selamat datang di Local Heroes Award Sarasehan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Menghadirkan Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Yeni Wahid, aktivis perempuan, Haji Hermanderu, Gubernur Sumatera Selatan, Haji Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Titi Anggraini, pengamat politik, Dahlan Dahi, CEO Tribun Network, Hajah L. Wenirabdiastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Dan marilah kita sambut pembawa acara kita, Vano Tahalele dan Diana Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di dalam acara Local Heroes Award Sarasehan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk para hadirin yang sudah hadir pada sore hari. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya dan juga Vano mohon izin sebentar untuk membuka masker karena kita akan memulai rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini supaya nantinya suara kita bisa terdengar dengan jelas. Mohon izin Bapak Ibu. Baiklah para hadirin yang terhormat dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, izinkan kami berdua, saya Vano Tahalele dan Diana Kumalasari, untuk menyambut para tamu yang sudah hadir di ruangan virtual. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Nadiem Makarim. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada His Excellency Ambassador Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru dan Kepulauan Solomon. Selamat bergabung juga untuk Ibu Yeni Wahid selaku aktivis perempuan. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Hermanderu selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Titi Anggraini selaku pengamat politik. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Komisaris Tribun Network yang terhormat Bapak Sentianto. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network yang terhormat Bapak Feby Mahendra Putra. Dan juga tentunya kami ucapkan juga kepada tamu yang sudah hadir, yang terhormat Bapak Haji Lanosin Hamzah selaku Bupati Oku Timur. Dan juga sudah bergabung saat ini, yaitu Wakil Bupati Musirawas yang terhormat Ibu Hajah Suwarti. Kami ucapkan juga selamat datang kepada PJ Bupati Muara Enim kepada Bapak Haji Nasrul Umar. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada staf ahli Wali Kota Palembang yang terhormat Bapak Zanaria. Baik, kami ucapkan juga selamat datang kepada Asisten Dua Kota Pagar Alam, Bapak Saproni. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bupati, Wali Kota, dan juga pimpinan Kepala Dinas yang sudah hadir bergabung, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bupati dan juga Wali Kota yang sudah hadir, tentunya Vano, dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Direktur Utama Bank Sumsel Babo, Bapak Ahmad Samsudin. Dan juga sudah bergabung dengan kita sore hari ini yang terhormat Bapak Ade Hasbalah selaku CEO Bank Mandiri Wilayah atau Regional Sumatera. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Regional CEO Bank BRI Wilayah Palembang kepada Bapak Anto. Dan juga telah bergabung bersama kita sore hari ini yang terhormat pemimpin wilayah BNI Bapak Sunarna Eka Nugraha. Selamat bergabung juga untuk Direktur Utama PTBA Bapak Suryo Eko Hadianto. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, rekan dan relasi yang sudah bergabung di ruangan virtual ataupun yang saat ini sedang menyaksikan di seluruh platform Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Betul sekali, tentunya dalam kesempatan berbahagia kali ini kami berdua sangat bahagia sekali untuk memandu acara yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Vano ya. Ya, dan tentu saja puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
saat ini sekali lagi kita boleh berkumpul bersama-sama dan merayakan hari yang sangat istimewa, Diana. Betul sekali. Tentunya masih dalam pandemi COVID-19, kita harus tetap melaksanakan ataupun mematuhi protokol kesehatan yang ada dan dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor acara pada sore hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bukit Asam, kemudian Bank Sumsel Bubble, BRI, BPJS Kesehatan, Bank Mandiri, kemudian Bank BNI. Dan juga dipersembahkan oleh Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Baiklah Diana, seperti kita sudah ketahui bersama, tepat pada tanggal 12 Oktober 1987 merupakan hari lahirnya Harian Umum Sriwijaya Pos sebagai media cetak harian pertama di Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera bagian selatan. Dan tentu saja sebagai media, Sriwijaya Pos atau lebih akrab dikenal masyarakat Sumatera Selatan dengan sebutan Sripo, tetap menjaga sikap kritis konstruktif sebagai bentuk kontrol sosial dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik yang mandiri atau independen dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Selain itu, Sriwijaya Pos juga memiliki misi ikut mencerdaskan masyarakat dengan menyajikan berita-berita yang valid dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga dalam perjalanannya, kehadiran Sriwijaya Pos banyak memberikan ruang tanpa batas kepada pembaca ataupun masyarakat untuk mengeksplorasi kemampuan dan kondisi sosial melalui rubrikasi opini, hotline, toko minggu atau success story, dan ruang-ruang lainnya. Sehingga menghadirkan pembaca tidak hanya sebagai pembaca, tetapi juga ikut mewarnai dalam dinamika Republik di Sumatera Selatan. Dan tentu saja di usia ke-34 tahun kali ini, pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagai media yang terus mengakar di Sumatera Selatan, Sriwijaya Pos terus bertahan terlebih di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Dan tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat lintas generasi di era digitalisasi teknologi yang terus mengalami perkembangan dari detik ke detik. Pada HUT Sriwijaya Pos ke-34 tahun, konsep dan tema yang diusung berupa lokal hero, di mana banyak pahlawan-pahlawan lokal kekinian yang tidak hanya mampu mengajukan konsep, ide, dan gagasan, tetapi juga sudah pada tataran pelaksanaan. Disinilah kehadiran Sriwijaya Pos mendorong munculnya ide dan kreativitas serta gagasan dari semua komponen, mencakup birokrasi, pelaku usaha, politisi, dan masyarakat pada umum dengan semangat kerja keras dan kerja cerdas atau smart yang dijiwai dengan kemandirian dan tangguh serta independen. Dan di dalam konteks kreativitas tentu semua itu muncul karena adanya gagasan yang bersumber dari berbagai literasi, pengalaman, dan juga keadaan. Sriwijaya Pos hadir di tengah-tengah itu, sehingga Sriwijaya Pos menjadi bagian dari literasi dan referensi bagi generasi milenial atau pemuda untuk menajamkan kembali semangat dan cita-cita Sumpah Pemuda dalam berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, sehingga melahirkan jiwa patriotik yang mandiri dan kuat di tengah badai COVID-19 dan globalisasi arus informasi yang semakin deras dan kencang. Dan inilah puncak perayaan HUT ke-34 tahun Sriwijaya Pos Local Heroes Award, Serasahan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia. Terima kasih Mbak Weni. Pertama selamat ulang tahun dulu yang 30. Iya, terima kasih Pak. Saya saksi sejarah berdirinya Sripo ini. Nomor kantornya pun saya ingat, nomor 88 Kapten dari PAI. Itu kebetulan di depan kantor saya waktu saya jadi pegawai negeri. Iya, iya. Ya, saya sapa dulu Mbak Weni, ada Kakanda Tantowi Yahya, Duta Besar untuk Selandia Baru, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Ibu Yeni Wahid, juga ada Adinda Titi Anggraini Jemelahat. Kabarnya. Ini saya lihat juga ada para bupati, wali kota, juga perwakilan-perwakilan dari Pemkab, juga Tribun, khususnya CEO Tribun yang di pusat, juga yang di seluruh provinsi, dan lebih istimewa lagi Mbak Weni yang sangat aktif untuk terus berbuat bagi Sumatera Selatan. Kalaupun ini tidak nepotisme, harusnya Mbak Weni itu yang mendapatkan award bagi perempuan Sumatera Selatan. Weni duluan, tapi ini karena ini produk dari Tribun Sripo, maka Mbak Weni
diabaikan dulu. Itu Kak Tantowi sudah datang. Iya. Saya menyikapi ini, kenapa timbul lokal heroes di Sumatera Selatan, nih, khususnya para kaum perempuan, kita harus lihat dari satu sudut pandang dan bangga kita sebagai orang Sumsel ini memberi peluang kepada perempuan. Bahwa perempuan diberikan peluang untuk berkarir, untuk mengejawantahkan semua yang ada di pikirannya. Termasuk tadi di kesempatan pertama disebutkan ada Ananda Percaleanpuri yang mendapatkan award dalam kesempatan ini. Saya ucapkan juga terima kasih. Mudah-mudahan putra-putrinya menjadi bangga bahwa ibunya juga mendapatkan penghargaan dari Sripo dan Tribun. Nah, saya bangga kedua, Mbak Weni, bahwa Sripo ini memberikan penghargaan kepada sosok dan mengingatkan kita terhadap setiap warga Sumsel untuk bangga pada daerahnya. Inilah salah satu kelebihan Tribun. Saya nggak ngerti ini apa ini strategi pemasaran atau memang dari hati Mbak Weni, saya kurang paham juga. Tapi apapun itu, Mbak Weni, apa yang sudah dihasilkan oleh Sripo dan Tribun Group ini membuat kami semakin bangga, kita menjadi semakin bangga menjadi warga Sumsel. Kita banyak sekali menghasilkan orang-orang hebat, termasuk yang ada di layar ini. Kak Tantowi Yahya, para petinggi di negara ini, kita nggak usah runtun satu persatu. Di kementerian dan lembaga begitu banyak orang Sumatera Selatan. Nah, saya ingin di kesempatan webinar ini, kita dari narasumber yang berbeda, kita gali dan kita tularkan kepada daerah lain. Kenapa Sumsel bisa menghasilkan begitu banyak tokoh-tokoh penting, baik tingkat nasional maupun di lokal itu sendiri. Saya menjawab dari satu sisi saja, bahwa ini kesempatan yang dibuka, Mbak Weni, dari leluhur kita. Contoh nih, Titi Anggraini ini bisa top gitu. Setiap kita buka layar TV, ada Titi. Cerita tentang demokrasi, ada Titi. Cerita tentang pemilu, ada Titi. Ini orang nggak banyak tahu di orang Sumsel. Orang cerita tentang Selandia Baru, ada Kak Tantowi Yahya di sana. Nah ini bikin daerah lain mungkin iri saja. Nah, alangkah baiknya Mbak Weni, hasil dari kita tatap muka ini, walaupun melalui daring, dibuat sebuah rekomendasi agar kita tularkan juga paling tidak ke rumpunnya Sumsel. Ada Bengkulu, ada Lampung, ada Jambi, dan ada Bangka Belitung. Nah, saya berharap apa yang dilakukan Sripo ini tidak berakhir di acara webinar ini, tapi bagaimana mengimplementasikan dari rekomendasi yang kita buat pada sore hari ini. Dan saya sebagai gubernur di Sumatera Selatan ini tentu akan terus bersama Sripo dan Tribun mengangkat orang-orang hebat di Sumsel ini dan membanggakan yang di perantauan, bahwa kalaupun ada aturannya, KTP-nya pun tetap saya buat Sumatera Selatan saja. Seperti Kak Tantowi, nggak usah pakai KTP di Selandia Baru itu, KTP 70 itu lah, jangan pindah lagi Kak Tantowi. Biarlah dia melanglang buana ke dunia manapun. Cocok. KTP-nya ada lambang pempeknya. Terima kasih Kak Tantowi, itu saja mungkin. Terima kasih Mbak Weni, karena memang ini di waktu padat, dan Kak Tantowi selamat malam, dan yang hadir di sini ada Dirut Bank Sumsel juga. Ini Dirut Bank Sumsel manfaatkan juga ini, sekalian jualan produk. Kalau baca sampai Selandia Baru tuh. Asam tolong didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk gubernur kita.
gubernur yang sangat humble, yang sangat mudah dijangkau oleh rakyatnya. Dan saya terbetik Pak dengan yang Anda tadi sebutkan, ada rekomendasi dari pertemuan ini. Jadi tidak sekadar pertemuan ya Pak ya, bagaimana itu kemudian bisa ditularkan nilai-nilai leluhurnya Sumsel, bisa ditularkan di rumpun Sumbaksel, seperti itu ya Pak ya. Baik, nanti kami akan mencoba formulasinya seperti apa, kami tentu saja akan berdiskusi juga dengan narasumber yang lain, menyambut atau merespon usulan Pak Gubernur kita. Terima kasih sekali lagi Pak. Baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tentu saja pesan dari Mas Menteri yang disampaikan oleh beliau kemarin sore, dikirimkan bahannya kepada kami dan memohon maaf karena jadwal yang luar biasa hari ini ada rapat dengan Presiden, jadi tidak bisa untuk hadir langsung pada pertemuan ini. Silakan. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng dan berikan komentar.